Bab 274. Ternyata begitu. Dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika dia tidak membunuh Erikin, dia juga akan membuatnya setengah lumpuh. Setelah meninggalkan keluarga Chu, Erikin mencari tempat tinggal untuk tinggal sementara waktu. Dia tidak bisa terlalu lama tinggal di kota B kali ini. Setelah mengantarkan pil mujarab, dia harus pergi secepatnya. Sore hari, Erikin mengirim SMS ke Chelen Yu, "Mari bertemu nanti malam, aku akan memberikan barang yang kamu inginkan." Chelen Yu menjawab, "Oke, aku tunggu di CN Bar di distrik Guang'an." Pada malam hari, Erikin naik taksi ke CN Bar di distrik Guang'an. Katanya sih sebuah bar, tapi ini lebih pantas disebut sebagai kedai arak. Tidak ada musik keras di dalamnya, tetapi ada beberapa anak muda yang memainkan lagu-lagu daerah. Lingkungan yang tenang membuat Erikin merasa cukup nyaman. Ia mencari tempat duduk lalu duduk, sekalian memesan beberapa botol bir, dan dengan tenang menunggu kedatangan Chelen Yu. Tidak lama, seorang wanita yang sangat menawan datang dari arah pintu. "Kakak Qin, sudah lama sekali." Chelen Yu berjalan ke sisi Erikin, seluruh tubuhnya hampir menghambur ke badan Erikin. Erikin sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan pil mujarab dari tangannya dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata, "Ini yang kamu inginkan." Mata Chelen Yu berbinar lalu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Saat ini Erikin malah menarik kembali tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah memeriksa pil ini sepertinya bukan untuk digunakan manusia." Erikin menyipitkan matanya dan menatap Chelen Yu. Chelen Yu tersenyum. Di matanya terbesit cahaya merah yang samar, yang tampak menawan tapi juga sedikit menakutkan. "Lalu menurutmu ini untuk siapa?" Chelen Yu tersenyum. Erikin tersenyum, melemparkan pil mujarab ke Chelen Yu, melambaikan tangannya dan berkata, "Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku." Chelen Yu mengambil pil mujarab dan menaruhnya di tas LV, lalu duduk di seberang Erikin. "Katakan, kali ini datang ke kota B, apa rencanamu?" Chelen Yu minum bir dan berkata. Erikin berkata secara misterius, "Ini adalah rahasia." "Haha." Chelen Yu tertawa. "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memberi tahu aku." Erikin mengiyakan dan lanjut berkata, "Berikan daftar yang aku inginkan secepat mungkin. Aku berencana akan meninggalkan kota B seminggu lagi." Sampai di sini, Erikin berhenti dan melanjutkan, "Jika ada waktu, belikan aku apartemen dengan lingkungan yang lebih tenang. Aku tidak suka tempat yang terlalu berisik." Chelen Yu mengangguk dan berkata, "Oke." Pada saat ini, Chelen Yu tiba-tiba melihat seorang kenalan. Dia berdiri dan menyapa orang itu, "Hai, Max, sedang apa kamu di sini?" Erikin berbalik dan melihat, terlihat pemuda asing berambut pirang yang perlahan menghampiri. Dia tersenyum dan berjalan ke arah Chelen Yu, mengulurkan tangannya dan menepuk pantat Chelen Yu lalu berkata, "Nona Yu Asteris, badanmu sepertinya semakin montok. Apakah kamu sedang memujiku?" Chelen Yu terkekeh, "Max, kapan kamu datang ke kota G?" Max tersenyum dan berkata, "Baru beberapa hari ini, seseorang di sini meminta aku untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dibayarkan untukku?" Chelen Yu berkata dengan mata terbuka lebar, 8 digit. "No." Max menggelengkan kepalanya, "Ini 50 juta dolar AS loh." "Haha, sungguh gampang menghasilkan uang dari orang kota G." Erikin duduk diam, tetapi hatinya merasa tidak senang. Erikin mengendus dan menemukan bahwa Max memiliki aroma yang aneh. Ahli pil. Erikin sedikit mengernyit. Bau yang ada di tubuhnya jelas karena ia sering berurusan dengan bahan obat. "Nona Yu Asteris, aku tidak bisa mengobrol denganmu lebih lama lagi. Ada urusan lain kali kita janjian keluar ya," kata Max sambil tersenyum. Setelah itu, Max pun pergi. Setelah dia pergi, Erikin bertanya, "Siapa orang asing ini?" "Teman dari Asosiasi Alkimia Internasional. Konon dia belajar di bawah asuhan master obat dari kota G," kata Chelen Yu. "Banyak orang di China, jika tidak bisa mendapat bantuan dari kediaman dewa pengobatan, akan pergi padanya. Master obat tua di kota G." Erikin mengerutkan kening.
Chelen Yu berkata, master obat tua ini juga dari kediaman Dewa Pengobatan. Konon dia satu generasi dengan ketua saat ini. Eric Kin hanya berkata, oh, lalu melihat punggung Max yang pergi, perasaan aneh muncul di hatinya. Tapi Eric Kin tidak bisa memikirkan alasan dari perasaan yang dia rasakan ini. Berapa waktu yang kamu perlukan untuk mendapatkan daftar itu? Eric Kin tidak memikirkannya lagi, berbalik dan menatap Chelen Yu. Chelen Yu berkata, paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu, tapi aku beritahu dulu, keluarga Su bukanlah sesuatu yang dapat dimengerti oleh karakter kecil sepertiku. Mereka mencakup area yang sangat luas. Sejak beberapa tahun yang lalu, keluarga Su telah mengatur posisi di utara. Mengatur posisi. Eric Kin sedikit mengernyit. Mengapa keluarga Su mengatur posisi secara besar-besaran seperti itu? Ingin menjadi keluarga pertama di kota B? Atau adakah tujuan lain yang lebih besar? Oke, aku mengerti. Eric Kin mengangguk, dan kemudian dia bersiap pergi. Pergi begitu saja. Chelen Yu tersenyum. Eric Kin meliriknya dan tersenyum, jangan membuat lelucon seperti ini denganku, aku tidak menyukainya. Setelah berbicara, Eric Kin meninggalkan kedai itu. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Eric Kin berbaring di tempat tidur dan bolak-balik tidak bisa tidur, selalu merasa ada sesuatu yang terlewat. Dia duduk dari tempat tidur dan menulis semua rencananya di atas kertas. Setelah membacanya berkali-kali, Eric Kin masih tidak menemukan kekurangan. Eric Kin berbaring di tempat tidur lagi, dan berguling-guling sampai tengah malam. Eric Kin tiba-tiba duduk tegak. Aku mengerti. Eric Kin menepuk kepalanya. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menemukan sebuah nomor. Nama di telepon adalah teman asing Vinola Su, Evelyn. Eric Kin segera meneleponnya. Eric Kin, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Nada suara Evelyn agak terkejut. Aku butuh bantuanmu, kata Eric Kin dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak orang yang tahu tentang kedatangan Eric Kin ke kota B, tetapi teleponnya terus berdering sampai hampir meledak selama beberapa hari ini. Karena hanya tinggal beberapa hari sebelum lelang pil mujarab, Eric Kin mengadakan lelang ini untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah memberi mereka pil mujarab secara gratis untuk mengendalikan orang-orang ini dengan lebih mudah. Yang kedua adalah untuk melihat seberapa banyak sumber daya yang dimiliki keluarga Su di kota B, dan berapa banyak keluarga bangsawan yang takut pada keluarga Su dan tidak berani mendekati Eric Kin. Di sisi lain, di kediaman Jamison Chu, kedatangan seorang tamu. Tamu itu penuh kesombongan, ada sejumlah mobil hitam di depan jalan, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Begitu mobil berhenti, terlihat seorang pria paruh baya berjas putih berjalan perlahan. Orang ini bukanlah orang lain, melainkan ayah dari Jack Su, Louis Su. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.